berikan kemuliaan untuk Raja di atas segala Raja. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu kami boleh berada di tempat ini. Kebaikan-Mu yang luar biasa. Engkau memilih kami bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau luar biasa. Biar pada pagi hari ini kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, kebenaran ini boleh memerdekakan kami. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan sesuatu yang spesial buat setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang spesial Engkau berikan buat kami. Kami siap untuk menerima kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan untuk Raja di atas segala Raja. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih tim musik yang sudah membawa kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya kembali berterima kasih untuk kesempatan boleh membagikan firman Tuhan di PD Victory. Dan hari ini masih dalam suasana Natal, sekalipun saya tahu perayaan Natal PD Victory dilakukan minggu lalu. Jadi karena masih di bulan Desember, tema firman yang saya sampaikan masih berkenaan dengan Natal. Biasanya kalau kita merayakan hari Natal, pendeta itu khotbahnya kalau enggak dari kitab Matius, kitab Lukas. Karena dari dua kitab ini banyak cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari ini saya akan bagikan dari Injil Matius dan bagian yang pertama yang seringkali ini dilewati. Kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal yang pertama, ya, dan sebenarnya kelihatannya agak aneh. Karena Matius yang pertama itu dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Ya, buat kita semua nggak terlalu penting. Tapi buat pembaca Injil Matius itu penting. Karena menunjukkan silsilah itu menunjukkan Tuhan Yesus itu kalau diurut-urut itu keturunannya siapa. Nah, siapa yang di sini yang banyak ibu-ibunya ya. Siapa yang sudah usia di mana anak-anaknya sudah mulai pacaran gitu ya. Terus kemudian sebentar lagi menikah gitu ya. Siapa yang sedang lihat-lihat calon mantunya, angkat tangan. Ada yang di sini usia segitu, oke. Ya, ini usia mulai melihat calon menantu ya. Saya sudah punya satu menantu, sudah ada yang anak kedua saya punya calon menantu, tahun depan anak saya yang kedua menikah. Kita lihat calon menantu, apa yang kita lihat? Punya kerjaan enggak? Benar enggak Ibu-ibu? Kalau dia enggak punya kerjaan, ya kalau anak kita perempuan terus sekalipun ganteng, kita enggak akan mengatakan sudah apa-apa. Modal ganteng aja yang penting keturunan berikutnya jadi penampilannya bagus. Kan enggak seperti itu ya. Jadi kita mau tahu orang tuanya siapa. Siapa ibu-ibu di sini kalau anaknya pacaran mau tahu dulu papa mamanya siapa. Siapa yang seperti itu? Oke. Ya. Ada jemaat cerita sama saya, Pak, anak saya ini pacaran ya. Terus kemudian bukan hanya calon menantunya yang diselidiki, orang tuanya ya. Jadi dia tahu semua orang tuanya kerja apa, punya apa, di mana segala macam. Saya bergurau, saya bilang gini, untung saya nggak jadi besan Bapak. Waduh, luar biasa, dia tahu semua saudara. Ya, asetnya di dalam negeri, di luar negeri, pokoknya dia tahu. Saking mau tahunya, supaya anaknya ini, anak perempuannya ini tidak salah dapat suami, kira-kira gitu. Ya, jadi kita ngerti deh ya, kalau namanya, kita cek siapa garis keturunannya ya. Dan yang sebenarnya nggak menjamin juga, Bapak Ibu, benar nggak ya? Papa mamanya udah oke, anaknya enggak oke. Anaknya pada waktu ngapel oke, ternyata udah menikah enggak oke. Ya puji Tuhan, mantu saya oke, anak Tuhan, cinta Tuhan ya. Jadi tapi
Itu semua enggak menjamin. Nah, kita sebagai orang tua, kita maunya semua garis keturunannya oke. Tapi kita kan enggak bisa milih. Bener gak? Kita enggak bisa kontrol. Nanti menantu kita dari garis keturunan yang gimana. Tapi yang luar biasa, Tuhan yang bisa milih untuk turunkan anaknya lewat jalur yang dia tahu sejak Adam sampai kepada Yesus, dia bisa milih. Dan saya ingin menunjukkan kepada kita semua cara Tuhan milih. Nah, orang Israel itu masyarakat yang paternalistik, artinya garis keturunan orang tua yang laki yang penting. Ya. Sama lah ya seperti kita orang Indonesia ya. Jadi nama belakang itu nama dari papanya, bukan dari mama ya. Nah, tetapi di garis keturunannya Tuhan Yesus di Injil Matius dimulai dari Abraham. Dengan kata lain, Matius mau menunjukkan bahwa Yesus itu keturunannya Abraham loh. Kira-kira seperti itu. Nah, ada nama Abraham, ada nama Ishak, ada nama Yakub, terus sampai akhirnya Yesus. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, ada 5 nama wanita yang ada di silsilahnya Tuhan Yesus. Ada 5 nama wanita. Hari ini kita akan lihat siapa-siapa. Kalau saya mau nuliskan buku tentang keturunannya Tuhan Yesus, maka kalau saya punya pilihan untuk nulis 5 nama wanita, mungkin yang kebayang adalah kalau ada Abraham, istrinya Abraham namanya Sarah, namanya Sarah harusnya ada di sana. Mungkin istrinya Ishak namanya Ribka, ya sambil sekalian pelajaran sekolah minggu. Ya ibu-ibu dulu itu ikut sekolah minggu apa enggak ya? Ya, jadi mungkin nama Sarah, nama Ribka, terus pokoknya nama yang keren-keren harusnya ada di sana. Tapi ternyata penulis kitab Matius ini memilih 5 nama yang menurut saya kok agak aneh mereka ini ditulis. Karena setiap nama ini punya kelemahan, saudara. Ya, mari kita lihat. Di Matius 1 ayat yang ketiga, ini nama wanita yang pertama. Bukan Sarah, bukan Ribka. Di Matius 1 ayat ketiga dikatakan Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah, anak kembar, dari Tamar. Saya mau cerita sedikit tentang Tamar. Karena Tamar ini biasanya tidak dikhotbahkan. Karena Tamar reputasinya agak-agak kurang. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 38, kita tahu bahwa Tamar ini menantunya anak Yakub yang namanya Yehuda. Ya, Tuhan Yesus itu dikenal sebagai singa dari Yehuda karena Tuhan Yesus keturunan dari suku Yehuda. Ya, nah jadi Yehuda ini punya anak laki. Anak lakinya yang pertama menikah dengan Tamar. Terus anak laki ini mati, belum punya keturunan. Tradisi orang Ibrani, kalau anak laki-laki mati dan belum punya keturunan, maka saudaranya wajib harus menikah dengan janda kakaknya ini, atau bahkan janda adiknya, untuk menurunkan buat yang mati, supaya yang mati itu tidak kehilangan nama. Nangkep ya, itu tradisi orang Ibrani. Nah kemudian Yehuda menikahkan anaknya yang kedua dengan Tamar. Mati lagi. Yehuda ini punya 3 anak laki. Harusnya dia wajib menikahkan anaknya yang ketiga dengan Tamar. Dia mikir, pas nanti kalau tak nikah terus mati lagi anak entek. Kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya dia memilih enggak dinikahkan. Padahal pada waktu itu harusnya dinikahkan ya. Tapi dia janji sama si Tamar ini. Nanti karena yang ketiga ini masih kecil. Tunggu gede ya. Masih kecil gak bisa menikah. Nanti tunggu gede tak nikahkan. Kira-kira gitu.
Ternyata setelah besar, enggak jadi, enggak dinikahkan. Si Tamar ini menunggu. Karena buat para wanita, kalau dia jadi janda, dia enggak punya protector, enggak punya orang yang akan menjagai dia. Jadi penting untuk Tamar. Nah akhirnya Tamar berpikir sesuatu yang enggak baik sebenarnya. Jadi dia tahu mertuanya ini akan pergi dalam perjalanan menuju ke padang gurun di mana dia punya banyak domba. Di sana dia nyamar jadi seorang pelacur. Terus kemudian ini Yehuda ini ya enggak tahu mikir apa, enggak bisa mengenali menantunya. Make up-nya tebal kali, saya enggak tahu. Dan akhirnya terjadi, kira-kira begitu. Tapi dia berpikir dia tidur dengan pelacur. Sorry saudara, ini bukan cerita, ini Alkitab, Kejadian 38. Kalau ada yang protes, lu kok cerita begitu? Protes sama Tuhan, kenapa ada di sana? Kejadian 38. Oke, kembali kepada cerita kita. Terus kemudian Tamar ini sengaja nyimpen tongkat sama meterainya, cap meterainya dari si Yehuda. Yehuda selesai. Terus kemudian tidak lama kemudian dia mendengar menantunya hamil. Marah sudah. Dia bilang begini, itu perempuan harusnya dibakar sampai mati. Gitu. Terus kemudian Tamar dipanggil. Ya. Karena Yehuda ini orang kaya kan, Tamar dipanggil, kemudian Tamar bilang begini loh, kasih lihat sama Yehuda, bapaknya bayi ini yang punya tongkat sama yang punya cap meterai. Itu tongkat sama cap meterainya dia, saudara. Dan akhirnya dia sadar. Dan dia bilang gini, Tamar yang benar, saya yang salah. Harusnya anak saya yang ketiga ini yang menikah dengan Tamar. Dan akhirnya singkat cerita, Peres dan Serah lahir. Jadi saya ini mikir, Tuhan yang bisa milih garis keturunan. Kok Tamar, saudara? Apa enggak ada cerita, enggak ada garis keturunan yang lebih baik? Kok Tamar? Itu wanita yang pertama, yang namanya ada di Injil Matius. Saya akan ajak saudara untuk lihat nama wanita yang kedua. Nama wanita yang kedua adalah Rahab. Di ayat yang kelima dikatakan Salmon, ini bukan ikan saudara ya. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas ini nanti yang akan menurunkan Raja Daud. Nah Rahab ini siapa saudara? Rahab ini sama seperti Tamar, bukan orang Yahudi. Kalau Tamar ini orang Kanaan, Rahab juga orang Kanaan. Tinggalnya di Yeriko. Kerjaannya kalau Tamar ini menyamar jadi seorang pelacur, kalau ini kerjaannya memang pelacur. Ya, ini nama kedua. Saudara mulai mikir, enggak salah ya Tuhan. Enggak hati-hati kali ya nyarikan garis keturunan untuk Yesus. Karena yang kedua ini adalah Rahab. Jadi Rahab ini rumahnya mepet sama dinding kota Yeriko. Jadi satu kali Yosua mengirim 2 orang pengintai. Terus kemudian lewat masuk ke tembok. Terus kemudian gak tahu kok nginepnya di sini. Kira-kira gitu ya. Akhirnya ketahuan bahwa ada 2 orang asing yang masuk ke kota Yeriko dan gak keluar sorenya. Dicek sama Raja Yeriko. Rumah-rumah yang dekat dengan pintu gerbang. Sampai ke rumahnya Rahab. Rahab ini menyembunyikan 2 orang ini. Dan akhirnya 2 orang ini selamat. Karena disembunyikan sama Rahab. Nah Rahab ini mengatakan begini sama 2 orang ini. Saya tahu kalian orang-orang Israel ini yang dulu budak di Mesir. Ini pasti mengalahkan kami. Berita kalian itu begitu luar biasa. Kami ini sebetulnya udah takut.
karena kami dengar Allah kalian ini bisa belah air laut. Dan kami tahu kami pasti akan dibinasakan. Terus dia bilang begini, saya kan udah tolongin kamu. Nanti kalau kamu nyerang, saya kasih tanda tali merah dari jendela rumah saya. Keluar. Karena ini kan persis di pinggirnya dinding tebalnya Yeriko. Dan mereka buat komitmen pada waktu Israel maju dan menaklukkan Yeriko, Rahab rumahnya dibiarkan utuh. Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan. Dan akhirnya Rahab menikah dengan salah seorang pemimpin orang Yahudi yang namanya Salmon. Dan memperanakkan Boas. Ini nama wanita yang kedua. Wanita yang ketiga. Namanya Ruth. Ruth ini orang Moab. Sedikit sejarah tentang Moab, saudara. Moab itu adalah anak dari Lot dan anak wanita sulungnya. Jadi papa sama anak. Saudara katakan, ini opo-opoan. Benar gak saudara? Terus lahirlah bangsa Moab. Ruth ini keturunan Moab. Kok Tuhan ini loh, cari garis keturunan salah lagi. Kok lewat Ruth? Dan Ruth singkat cerita nemenin mertuanya. Karena mertuanya ini pergi ke Moab. Karena Bethlehem lagi kelaparan pada waktu itu. Satu keluarga mati semua. Jadi Naomi ini punya suami mati, punya 2 anak mati. Jadi yang laki mati semua. Kemudian dia punya menantu 2, yang satu Orpa, yang satu Ruth. Ya. Dan Ruth sama Orpa ini awalnya ngotot untuk kembali ke Israel, nemenin mertua. Mungkin Naomi ini mertua yang baik. Menantunya, anaknya mati, mau ikut mertua. Ya. Jadi para ibu-ibu ini jadilah Naomi, oke? Ya. Kira-kira seperti itu pelajarannya, ya. Ceritanya. Ini enggak tercatat di Alkitab. Orpa akhirnya balik dan Orpa punya cucu yang nanti ketemu sama Daud. Bukan cucu ya, cicit. Cicitnya Orpa itu namanya Goliat. Dan ketemu sama keturunan ilahinya yang dari Ruth. Nah, Ruth ini ikut balik sama mertua, ya. Mertuanya ini nggak punya duit. Jadi Ruth ini kebiasaan orang Yahudi kalau panennya itu nggak dihabisin semua, disisakan. Supaya orang-orang miskin, terus kemudian orang-orang asing tetap bisa makan, nggak kelaparan. Itu cara Tuhan memelihara orang asing. Nah, karena Boas ini orang baik, dia bilang sama orang-orangnya, nanti kalau kamu panen, sengaja ditinggalin yang banyak. Jangan dipanen habis, sengaja tinggalin yang banyak. Supaya si Ruth ini bisa ambil, bawa pulang untuk dia dan mertuanya. Singkat cerita, Boas ini jatuh cinta sama Ruth. Oke. Ruth ini orang baik, tapi keturunannya tidak baik. Ini adalah wanita yang ketiga yang ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, di Injil Matius bahkan tidak ditaruh namanya, saya bacakan. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Batseba. Bahkan di Injil Matius tidak ditulis namanya, masih ditulis dia ini sesungguhnya istrinya Uria. Ya, ceritanya pada waktu raja-raja pergi perang, Daud merasa sudah cukup hebat, dia nggak usah perang. Terus kemudian sore-sore sambil ngopi, dia lihat apa yang tidak seharusnya dia lihat, terus dipanggil. Yang dipanggil itu Batseba. Suaminya Batseba itu adalah pahlawan Daud. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Perjanjian Lama, ada yang disebut pahlawan Daud. Ada
3 orang, triwiranya ada yang 30 orang, ya, ada yang 100 orang. Uria ini termasuk 30 orang. Daud ya nemen. Benar, saudara? Dari semua wanita yang ada di Israel, milih orang kepercayaan, istri daripada orang kepercayaannya. Oke? Dan akhirnya Batsheba hamil, Daud enggak kekurangan akal, suaminya dikasih cuti. Pulang ke Yerusalem, enggak mau pulang rumah. Akhirnya Daud kehilangan akal. Dia tulis surat, kasih kepada Uria, suruh bawa kepada kepala pasukan. Suratnya adalah Uria ditaruh di peperangan yang paling genting supaya mati. Kira-kira gitu. Kejam ya Daud ya. Dan kemudian setelah selesainya masa berkabung, orang Yahudi masa berkabungnya 2 minggu, maka Daud menikah sama Batsheba. Bapak Ibu pernah lihat foto pernikahannya? Wah, sembab ini matanya si Batsheba ini. Ya. Kalau belum pernah lihat, nanti setelah selesai ibadah saya kasih lihat fotonya, saya punya. Ya. 14 hari, jadi suaminya dikorbankan, istrinya dinikahi, kira-kira gitu. Ya. Tapi yang luar biasa, Batsheba ini mengampuni Daud. Dan Tuhan pakai keturunannya yang namanya Salomo untuk menjadi orang yang meneruskan keturunannya sampai kepada Yesus. Jadi 4 orang pertama ini gak ada yang clean. Kira-kira gitu ya saudara ya. Dan 4-4-nya ini yang ditulis sama Matius. Kok gak milih yang lain? Kok justru ini yang ditulis? Yuk kita lihat yang kelima. Nah ini semua kita tahu. Dan ibu-ibu mengatakan gini, nah yang ini ngena ini. Ngena. Ya toh? Kan karena kita tahu ceritanya. Masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa Maria ini juga gak benar. Soalnya dari hari pernikahannya sampai anak pertamanya lahir, kalau dihitung gak cukup waktunya. Nangkep ya gak cukup waktunya. Jadi questionable. Kemudian kok milih Maria? Maria ini dari kota yang namanya Nazaret. Lebih cocok ini desa. Nazaret itu kota yang sangat kecil. Bahkan di sepanjang perjanjian lama tidak pernah dikutip ada kota yang namanya Nazaret. Jadi kota ini kecil. Anaknya orang miskin. Kok tahu miskin? Karena pada waktu Tuhan Yesus lahir hari yang ke-8 dibawa ke bait Allah. Persembahan untuk Yesus di bait Allah ini persembahannya orang miskin bukan orang kaya. Jadi kelima-lima dari wanita yang dicantumkan di Injil Matius ini sepertinya punya kelemahan. Kembali, Alkitab adalah buku yang paling jujur, saudara. Alkitab mau menunjukkan sesuatu kepada kita lewat cerita Natal, bahwa kalau Tuhan kirim anaknya ke dunia ini, dia bisa pilih jalur yang paling clean, paling baik, paling suci, paling hebat. Tapi dia memilih untuk melahirkan anaknya lewat jalur yang menurut kita questionable. Karena Tuhan mau memberitahu kepada kita, pada waktu kita dipilih bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita banyak duit, bukan karena kita berpengaruh, tetapi karena kesetiaan kita. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu kriteria Tuhan kalau milih seseorang. Paulus mengatakan begini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, katakan sama-sama bodoh. Jadi kalau kita merasa kita kurang pinter, cocok kita masuk kriteria itu, bodoh.
bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia. Oke? Yang kedua, katakan sama-sama, lemah. Yang pertama apa? Bodoh. Yang kedua, lemah. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Apa yang tidak terpandang. Katakan sama-sama. Tidak terpandang. Tidak terkenal. Dan yang hina. Jadi kalau kita merasa seperti itu, cocok. 4 kualifikasi itu, pinter ya enggak, ya, lemah enggak kuat, enggak hebat, tidak terpandang, hina, maka kita cocok masuk pilihan Tuhan. Berarti kalau coba dilihat sebelahnya. Paling tidak sebelah saudara ini punya 1 dari 4. Atau 2 dari 4. Atau mungkin 4-4-nya. Kalau enggak dipilih. Benar ya? Alasannya. Supaya jangan ada seorang manusia pun. Saudara semua manusia kan? Supaya enggak ada satupun dari antara kita yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu alasannya. Dan Tuhan tunjukkan itu bahkan pada waktu dia memilih jalur keturunan buat anaknya yang paling kudus. Kalau ada orang yang paling kudus itu Yesus, saudara. Kalau ada orang yang perlu jalur yang paling bagus untuk dilahirkan di muka bumi ini, Yesus. Yet Tuhan tunjukkan lewat segala macam kelemahan. Dia menurunkan anaknya. Karena dia menebus. Bukan karena kita layak. Tapi karena dia baik. Saudara, ini adalah keramik pecah yang kemudian disatukan lagi. Sekarang lagi keren, lagi terkenal kembali, booming lagi. Saudara kalau ke Jepang, saudara bisa bayar, terus kemudian buat disiapin keramik pecah, terus disatukan lagi. Tentu kalau saudara yang buat, enggak sebagus ini. Oke? Tapi, filosofi dari kintsugi adalah sesuatu yang pecah, sesuatu yang imperfect. Pada waktu ada tangan yang skillful, bisa disatukan kembali, masih kelihatan bekasnya. Saudara bisa melihat, keramik ini indah, tapi ada banyak bekas pecahnya. Dan inilah gambaran hidup kita, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus datang, dia tahu kalau dia mau pakai yang sempurna, dia nggak dapat, saudara. Semua kita ini pecah. Mulai dari yang mendengar khotbah sampai yang khotbah pecah. Semua kita. Alkitab mengatakan semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Tidak ada yang terkecuali. Tapi ada tangan Tuhan yang menyatukan kembali. Kalau kintsugi pakai serbuk emas, saudara, dari getah pohon tertentu dicampur, direkatkan kembali. Setiap bagian yang pecah direkatkan kembali. Saya ingin beritahukan kepada setiap kita, ada harapan buat setiap saudara dan saya. Natal artinya Yesus datang buat orang yang tidak sempurna. Buat orang yang tidak layak, buat orang yang tidak terpandang, buat orang yang tidak pintar, tidak terkenal, yang biasanya tersisihkan. Yesus datang untuk itu. Itu sebabnya dia pun disisihkan. Kenapa saudara Yesus gak bisa dapat tempat di Bethlehem? Karena telat untuk booking di Traveloka, saudara. Sehingga gak dapat kamar. Kalau orang tuanya orang berada, Yesus pasti dapat kamar. Tapi Tuhan pilihkan orang tua yang seperti itu karena
Yesus mau jadi sama dengan yang tidak terpandang, yang tidak hebat, tidak jago, tidak ini. Hari ini, seringkali kita mendengar message kekristenan adalah kamu ikut Tuhan Yesus maka kamu jadi hebat. Karena kamu bukan ekor tapi kamu kepala. Tuhan bisa buat saudara hebat. Bukan itu maksud saya. Tapi tidak harus orang percaya itu kelihatan hebat. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya dan istri punya kesempatan untuk melayani saudara-saudara kita di China. Menurut saya mereka ini orang-orang hebat. Saya berada di Shanghai. Gereja kami, gereja Every Nation di Shanghai ada 6 tempat ibadah. Nggak gede, nggak megah saudara. Dan para pastornya rata-rata nggak sekolah Alkitab. Mereka orang-orang yang hatinya terjual habis untuk Tuhan Yesus. Pada waktu saya diminta untuk bagikan firman, saya bingung saudara. Bagikan firman apa? Tentang komitmen, mereka lebih komitmen. Tentang doa, rasanya doa mereka lebih kencang dari saya. Terus tentang apa? Pengetahuan, mungkin itu yang saya merasa saya punya lebih sedikit daripada mereka. Sedikit lebih maksudnya. Tapi itu kan tidak penting. Terus saya bagikan apa? Di balik tekanan dari pemerintah, saudara, kalau saudara lihat gereja di China, terus kemudian semuanya bebas ngerayain Natal, itu propaganda saudara. Itu gereja yang mau dibawa pemerintah yang disensor segala macam. Bukan gereja yang real, yang menjangkau orang-orang, memenangkan jiwa. Bukan yang seperti itu. Di mata manusia, tidak ada satupun hamba Tuhan di China yang hari ini yang terkenal, yang saudara tahu namanya, tulis buku, terus kemudian khotbah di antara puluhan ribu orang. Tidak ada. Tapi saya percaya, surga memandang mereka dan mengatakan, ini adalah anak-anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saudara, seringkali message kekristenan itu kadang adalah message dunia, terus kemudian dibungkus dengan cara motivasi, dikasih ayat-ayat firman Tuhan. Tapi kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ingatkan buat saudara dan saya. Kita tidak dipilih karena duit kita banyak, saudara. Surga punya lebih banyak daripada yang ada di account saudara. Bukan karena saudara pintar, saudara. Kalaupun saudara pintar, kepintaran itu Tuhan yang kasih. Kalau saudara hari ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng, itu pun Tuhan yang kasih. Tuhan tidak perlu itu, saudara. Tapi Tuhan mau bejana yang pecah ini dibawa kepada Dia. Dan kita acknowledge, kita sadar, Tuhan kami ini pecah. Mau kita katakan itu sama-sama? Coba katakan sama sebelahnya, tapi dengan kasih, dengan senyum. Kamu ini juga pecah. Saudara sadar itu kita ini pecah, saudara. Kita ini pecah. Yet, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Ketika kita masih berdosa, firman Tuhan katakan Allah mati buat kita. Bukan ketika kita sudah ikut ibadah Allah mati buat kita. Bukan karena kita sudah baik Allah mati buat kita. Ketika kita masih berdosa, Allah mati buat saudara dan buat saya. Itu sebabnya kita hadir di hari ini. Itu sebabnya kita bisa merayakan Natal. Bukan karena kita hebat. Biar apa yang kita dengar pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita. Mungkin kita bukan Tamar, saudara. Kita katakan, Tamar. Kita bukan Rahab. Mungkin kita mirip-mirip Rut. Atau kita mungkin kayak Bathsheba. So happen punya suami model kayak Daud. Rajin ibadah, rajin nyeleweng. Nggak di sini katanya, jangan Pak, jangan ngomong gitu. Ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Oke ya. Ya.
Tapi Tuhan pakai orang yang lemah, Tuhan pakai orang yang tidak sempurna, Tuhan pakai orang yang hancur, Tuhan pakai orang yang pecah. Dan kalau ahli keramik di Jepang bisa buat kayak begini, siapa yang tahu Tuhan Yesus bisa lakukan jauh lebih indah. Ada amin, saudara. Tapi satu perkara yang Tuhan Yesus tidak lakukan adalah membuat saudara tidak kelihatan kelemahannya. Saudara, untuk Batsheba ditulis di Injil Matius, istri Uria. Untuk Matius pada waktu dia tulis ke-12 rasul, dia bilang begini, Matius pemungut cukai. Apa pada waktu dia jadi rasulnya Tuhan Yesus dia masih memungut cukai? Enggak, saudara. Tapi dia mau mengingatkan dirinya. Matius, kamu ini pemungut cukai. Untung-untung jadi rasul Tuhan Yesus. Bukan kamu hebat. Dan itulah kita. Ada amin, saudara. Saya minta worship team untuk tim PAW boleh maju ke depan. Dan kita nyanyikan lagu ini sebagai bejana yang siap dibentuk. Saudara, kalau kita bisa melayani Tuhan, satu kehormatan besar. Karena kita tidak layak pilih, saudara. Kita ini broken vessel. Kalau Tuhan mau pakai kita katakan ini aku Tuhan jadikan seperti apa yang kau mau. Itu yang Maria katakan. Aku ini hambamu. Be unto me according to your word. Jadi kepadaku seperti apa yang engkau inginkan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di dalam dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Boleh kita bangkit berdiri, kita menyembah Dia. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam semua jalanku, memuliakan bisa bicara. Somehow saudara merasa aku nggak seperti yang lain. Dan Tuhan mengingatkan kepada saudara pada pagi hari ini, tidak seperti yang engkau pikirkan, bahwa Tuhan justru mencari orang-orang yang sepertinya. Dunia mengatakan jangan ini. Tapi Tuhan punya kebiasaan untuk justru pakai yang dunia katakan ini tidak layak pakai. Ini kurang seperti ini. Tuhan ambil dan Tuhan bentuk.
Dan saya ingin setiap kita membayangkan bahwa sebenarnya setiap kita ini pecah. Mungkin pecahnya kita di area yang berbeda, saudara. Ada yang pecah karena dari orang tua yang mungkin saudara katakan orang tua saya bercerai, Pak. Saya tidak punya figur orang tua yang baik. Jawabannya engkau punya Bapa yang baik di sorga. Mungkin saudara katakan pendidikan saya kurang, saya ini tidak pinter. Teman-teman saya ini jago-jago pinter-pinter. Pada waktu Tuhan pilih Petrus, Petrus itu bahkan tidak bisa tulis. Pada waktu dia menulis 1 Petrus, 2 Petrus, harus dia bacakan, kemudian orang lain yang tuliskan. Karena dia cuma nelayan. Saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara kurang berpengaruh, Tuhan pilih nelayan bukan orang yang berpengaruh. Ya Tuhan pilih Paulus, tapi Tuhan pilih rata-rata nelayan. Saudara. Apa pengaruhnya? Dan Tuhan kasih perintah kepada mereka, perintah yang tidak pernah mereka bisa mengerti. Pergi jadikan segala bangsa murid. Mereka tidak pernah keluar. Hanya dari Galilea, Yudea, Galilea, Yudea. Murid Yesus tidak punya paspor, saudara. Dia tidak pernah pergi jalan-jalan luar negeri. Tapi Tuhan percayakan seisi dunia. Tuhan memakai cara yang manusia tidak pakai, saudara. Untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Dengan alasan yang sama Tuhan pakai kita. Bukan karena kita hebat. Justru kadang karena kita hebat, kita jadi bottleneck untuk Tuhan pakai. Karena pada waktu kita berhasil lakukan, kita pikir karena kita hebat. Dan bukan karena Tuhan luar biasa. Natal mengingatkan kita, bukan kita yang hebat. Bukan kita yang luar biasa. Tapi kita punya Allah yang spesial. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku. firman ini boleh dimeteraikan di setiap hati anak-anakmu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan, kami tahu kami dikasih, kami diterima, dan kami dipulihkan untuk menjadi seperti gambar anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali.